Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yang beranggotakan, saya sendiri Restu Lestari dan kedua rekan saya yaitu Saskia Pandini dan Haniati Tami akan menjelaskan, dan mendiskusikan terkait penggunaan aplikasi CN3D dan Chimera. Untuk pertama bisa di-share screen. Untuk bagian pertama yaitu, mengenai, protein 1GPL, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu di ALDatabase mencari tentang protein, lalu, mengetik, 1GPL, search. Lalu di sort database, klik PDB. Lalu kita bisa mengambil contoh yang pertama yaitu pada, chain ARP2 lipase. Klik. Scroll ke bawah, dan mengklik, bagian sini di untuk melihat, struktur, 3D-nya bisa diklik, gambar pada pojok kiri. Klik, yang sudah terdownload. Nah, untuk gambar, struktur ini dapat diedit, di bagian style, sesuai yang, diperintahkan. Untuk yang pertama yaitu dalam bentuk tube. Nah, ini merupakan, bentuk, gambar, protein 1GPL dalam bentuk tube. Selanjutnya, dalam bentuk wire. Nah, ini merupakan, bentuk, wire dari protein 1GPL. Selanjutnya itu, dalam bentuk ball and stick. Nah, ini merupakan, bentuk, ball and stick dari protein 1GPL. Selanjutnya, kita akan melihat, protein 1GPL pada aplikasi Chimera. Di sini kita mencari, nama aplikasi tersebut yaitu 1GPL. Di Chimera juga dapat diedit gambarnya pada bagian action, terus atom and bond. Di sini kita dapat, mengeditnya dalam bentuk, ball and stick. Nah, ini merupakan, gambar, protein 1GPL, dalam bentuk ball and stick. Selanjutnya, dapat, diedit lagi dalam bentuk wire. Nah, ini merupakan bentuk wire dari, protein 1GPL. Sedangkan untuk tubes di aplikasi Chimera ini tidak ada, hanya ada pada aplikasi CN3D. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saskia Pandini. Pada Saskia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya, kami mengambil protein dengan kode 4ALD.
Masih sama caranya dengan yang tadi. Yang pertama itu all database-nya diganti dengan protein. Lalu untuk ini di search-nya sesuai kode proteinnya yaitu for ALD. Lalu di search. Dan untuk di sort database-nya dipakai filter PDB, dan untuk spesiesnya karena di sini bisa dipakai, jadi kita bisa memakai spesies Homo sapiens. Nah, selanjutnya bisa di scroll ke bawah ke bagian region yang ada CDD-nya. Lalu ditekan yang angka-angka ini. Lalu akan keluar di pojok bagian kiri gambar dari protein yang kita cari ini, yaitu for ALD. Lalu diklik untuk mendownloadnya. Nah, setelah terdownload, kita tinggal mengklik yang bagian file ini, maka akan langsung beralih ke aplikasi CN3D. Nah, berikut merupakan bentuk dari struktur protein for ALD. Nah, untuk bentuk-bentuknya, kita bisa mengklik bagian style. Nah, untuk yang pertama itu bentuk tube. Nah, ini merupakan bentuk tube dari protein dengan kode for ALD. Selanjutnya, bisa dilihat dalam bentuk wire. Nah, ini merupakan bentuk wire dari protein dengan kode for ALD. Dan selanjutnya dalam bentuk ball and stick. Nah, ini merupakan bentuk dari struktur protein dengan kode for ALD dalam bentuk ball and stick. Lalu untuk selanjutnya, kita akan coba menggunakan Chimera untuk melihat gambar dari struktur protein for ALD ini. Yang pertama kita klik file lalu fed by ID. Nah, di bagian PDB ini kita klik kode protein yang akan kita cari, yaitu for ALD. Nah, maka akan keluar gambar sesuai dengan kode protein yang telah kita gunakan. Lalu untuk mengganti bentuk-bentuknya, kita bisa mengklik action, lalu atom and bond. Nah, untuk aplikasi Chimera ini hanya bisa menggunakan dua bentuk, yaitu yang pertama ball and stick. Nah, ini merupakan bentuk struktur dari protein dengan kode for ALD dalam bentuk ball and stick. Lalu bisa diganti lagi dalam bentuk wire. Nah, ini merupakan bentuk struktur protein for ALD dalam bentuk wire. Nah, untuk bentuk tube tidak bisa dilihat menggunakan aplikasi Chimera ini, hanya bisa dilihat menggunakan aplikasi CN3D. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saskia. Selanjutnya yaitu pada protein yang ketiga akan dijelaskan oleh Hania Titami. Kepada Hania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, protein selanjutnya yaitu dengan kode 1SMD. Caranya masih sama seperti mencari protein yang sebelumnya. Di all database kita mengklik yang bagian protein, kemudian di pencarian kita ketik protein dengan kode 1SMD. Kemudian kita search. Nah, setelah kita search, di spesies ini kita bisa melihat pada Homo sapiens. Dan di source database ini kita klik di bagian PDB. Nah, selanjutnya kita scroll sampai ke bawah di bagian region.
Nah, di sini terdapat CDD dengan angka. Nah, yang kita klik itu adalah bagian angkanya. Nah, lalu kita klik bagian gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, ini ada proses download-nya untuk melihat gambar dari protein 1-SMG nih. Nah, ini langsung terhubung pada aplikasi CN3D. Kita perbesar gambarnya. Nah, dapat kita lihat struktur dari protein 1-SMG ini. Nah, selanjutnya kita klik bagian style. Nah, di bagian style ini kita bisa nih merubah bentuk dari struktur protein 1-SMG ini seperti bentuk tube. Nah, inilah bentuk tubes dari protein dengan kode 1-SMG. Nah, kemudian kita mau melihat bentuk dari wire. Nah, kita klik yang bagian wire-nya. Nah, dapat kita lihat ini adalah bentuk wire dari protein 1-SMG. Selanjutnya kita melihat struktur dari bagian ball and stick. Nah, ini adalah bentuk struktur dari protein 1-SMG dengan bentuk ball and stick. Nah, kemudian kita akan menggunakan aplikasi Chimera. Nah, di aplikasi Chimera ini kita mengklik bagian file, kemudian mengklik bagian Fetch High ID. Nah, kita ketik nama struktur proteinnya, yaitu 1-SMG. Nah, setelah kita klik, kemudian kita bisa melihat dari struktur protein 1-SMG ini. Nah, kemudian kita klik bagian action. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk dari ball and stick dari 1-SMG ini. Ini adalah bentuk ball and stick dari protein 1-SMG. Nah, kemudian kita ingin melihat bentuk protein 1-SMG ini dalam bentuk wire. Nah, dapat kita lihat pada gambar bentuk wire dari protein 1-SMG. Nah, untuk bagian bentuk dari tube-nya tidak bisa dilihat di aplikasi Chimera ini, hanya bisa dilihat pada aplikasi CN3D. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Haniati Tami. Demikianlah diskusi kami mengenai penggunaan aplikasi CN3D dan Chimera. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.